Bismillahirrahmanirrahim. Pengakuan seorang alim Kristen. Jadi kalau bahasanya seorang alim Kristen adalah sama dengan pendeta. Sesudah kejadian itu kembalilah ia ke rumahnya dengan gemetar dan ketakutan. Jadi Rasulullah SAW sesudah menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian ketika kembali Rasulullah itu demam, Bu, karena ketakutan dia. Ya. Dimintanya kepada Khadijah supaya menyelimutinya karena saking tingginya demam, sehingga ketika Rasulullah tidur, maka Rasul menyuruh kepada istrinya yaitu Khadijah untuk menyelimutinya. Setelah perasaannya tenang kembali, diceritakannya lah kepada Khadijah kejadian yang telah berlaku tadi. Sambil katanya, saya merasa takut diri, saya dalam keadaan berbahaya. Jadi saking ketakutan Rasulullah, Rasul belum tahu bahwasanya itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Sehingga diceritakan sambil ketakutan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan dirinya dalam keadaan berbahaya, dalam kondisi yang berbahaya. Nah, kemudian Khadijah menyahut, tidak, demi Allah, Tuhan tidak akan sekalipun menghinakan Tuhan selama-lamanya. Apa kata istrinya? Dirangkul Rasulullah. Kemudian Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak akan memberikan bahaya terhadap dirimu ya Rasulullah. Allah pasti melindungimu. Ini dalam situasi yang demikian Khadijah mencoba ingin menenangkan Rasulullah. Itulah, Bu, fungsi daripada suami istri. Ketika suami kita dalam keadaan gelisah, dalam keadaan ada permasalahan, maka kita istrinya datang menenangkan suami. Begitupun sebaliknya, ketika si istri dalam keadaan kesusahan, kegelisahan, maka si suami yang datang untuk menghibur, untuk menenangkan. Itulah fungsi daripada suami istri, ya kan? Saling mendukung, saling memberikan, yaitu semangat. Nah, ini dia. Karena Tuhan adalah seorang yang suka menghubungkan silaturahim. Ya Rasulullah, Allah pasti menolong engkau ya Rasulullah, kata Khadijah. Karena engkau adalah orang yang sangat baik, yang menyambung tali silaturahim. Suka menanggung beban orang yang susah. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dalam kondisi susah, beliau kemudian membantu orang lagi yang dalam keadaan susah. Pernah seorang sahabat, kalau bahasa kita nih, Bu, udah habis beras. Cuman pada masa Rasul kan nggak makan beras, ya kan? Makanan pokoknya adalah gandum. Jadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah beberapa hari ini sudah kehabisan bahan makanan pokok kami ya Rasulullah, sehingga kami tidak punya uang untuk membeli makanan. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, datang aja ke kedai Pulan Pulin, bilang saja atas namaku. Datang, kemudian ngambil bekal secukupnya. Itulah akhlak Rasulullah, ya kan? Menolong orang dalam keadaan susah. Makanya, Bu, kalau ada tetangga kita susah, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Karena Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, al-islamu kal jasadi wahid. Umat Islam ini bagai tubuh yang satu, Bu. Artinya apa? Kalau misalnya kita sakit gigi, padahal gigi kita yang sakit kan? Tapi otak kita juga denyut kan? Kuping kita panas, dada kita duk. Kenapa? Padahal yang sakit cuma di gigi. Mata kita merah, kuping kita nyut, ya kan? Nggak bisa tidur, semuanya bergerak kesakitan. Itulah umpamanya umat Islam.
Ya, kalau ada umat Islam yang dalam keadaan susah, kita juga ikut merasakannya. Artinya kita bantu apa yang bisa kita bantu. Nah, itu memang akhlak yang memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk saling membantu. Nah, suka mengusahakan keperluan orang yang ketiadaan. Artinya beliau Rasulullah itu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kepada orang yang tidak punya apa-apa. Ya kan? Ya, ini dia. Suka menjamu tamu. Makanya Bu, ketika ada tamu, jangan ditutup pintu. Ya kan? Ini dia. Karena apa? Tamu itu Bu, besar fadilahnya ketika kita memuliakan tamu. Rasulullah itu menganjurkan. Ya kan? Disuruh sambut tamu dengan mulia. Biasa kita ini kalau ada tamu datang ke rumah, apalagi tamu jauh, kita masak, persiapkanlah kan apa yang bisa kita ini kan kita hidangkan, dan tidak ada terasa beban. Nah, memang seperti itu kita muliakan tamu. Bahkan Rasulullah, ada seorang Yahudi tahu bahwasanya itu Rasulullah itu tahu dia itu orang Yahudi, datang kepada Rasulullah sampai tidur dia di kasur Rasulullah. Kasur Rasulullah Bu bukan terbuat dari spring bed. Kasur Rasul itu bukan terbuat dari yaitu kasur yang empuk kita tidur. Kasur Rasulullah itu hanya terbuat dari pelepah kurma. Kalau bahasa Acehnya dibuat seperti pante, dibuat seperti ranjang, cuman beralaskan pelepah kurma. Dibentangkanlah sajadah Rasulullah. Tidur orang Yahudi tersebut. Kemudian sampai dengan subuh sudah bangun si Yahudi tadi. Apa yang dilakukan oleh Yahudi? Berak dia di tempat tidur Rasulullah. Apa Rasulullah marah? Tidak. Tidak marah. Kalau kita Bu, misalnya ada tamu, udah kita spesial lah, kita ini segala macam, tidur di kasur kita, apa yang kita lakukan Bu? Ya kan? Ya, kita usir kan? Apa itu semua bahasa keluar dari mulut kita memang nggak tahu diri. Udah kita kasih apa yang ini, berak pula di kasurku. Rasul tidak tersenyum. Begitulah akhlak mulianya akhlak Rasulullah. Nah, ini dia. Maka sungguh luar biasa akhlak Rasulullah. Kemudian apalagi? Dan suka menolong orang yang ditimpa kesusahan. Ketika ada orang dalam keadaan musibah, dalam keadaan susah, datang Rasul membantu. Makanya kita hindari yaitu 3 suku kata SOS. Susah orang senang, senang melihat orang susah. Ini jangan. Seharusnya susah kita melihat orang susah, senang kita melihat orang senang. Jangan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini nggak bagus. Ya, ini namanya iri dan iri. Ya, ini nggak boleh. Jadi Rasulullah suka menolong orang yang dalam keadaan kesusahan. Lalu ia dibawa oleh Khadijah kepada seorang laki-laki yang telah tua. Setelah kejadian demikian, kemudian Rasulullah menyampaikan apa yang terjadi kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah sangat ketakutan. Kemudian istri tercintanya Khadijatul Kubra menenangkan Rasulullah, memberikan semangat. Kemudian Khadijah lah penyemangat hidupnya, ya kan? Kemudian sesudah itu dibawalah kepada seorang laki-laki tua, anak saudara bapaknya yang bernama Warakah. Jadi laki-laki tua itu anak daripada saudara bapaknya yang bernama Warakah, anak Naufal yang beragama Kristen. Dulu masih berlaku ahli kitab Bu. Ahli kitab itu orang-orang yang memang beragama Kristen, masih keaslian kitab Injil, tidak dikotak-katik tangan oleh tangan pendeta. Jadi dalam kitab Taurat dan Injil juga menyebutkan bertauhid kepada Allah, Allah yang Maha Esa. Nah, itu dia. Jadi kalau dulu masih keaslian kitab Injil, sekarang sudah dibuat oleh pendeta itu, ya. Nah, itu dia. Jadi Warakah anak Naufal yang beragama Kristen dan pandai menulis Injil dalam bahasa Ibrani.
Injil dalam bahasa Ibrani, kalau Al-Quran dalam bahasa Arab. Kata Warakah, yang datang kepada Muhammad itu adalah utusan Tuhan yang telah pernah datang kepada Nabi Musa. Setelah Khadijah membawa Rasulullah kepada pendeta tersebut, ya, kemudian pendeta tersebut menyebutkan, apa kata si pendeta tadi? Kejadian yang datang kepada Rasulullah, kepada Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang datang menghampiri Muhammad itu adalah utusan Allah, katanya. Dan itu sudah termaktub di dalam kitab Injil. Nah, ini dia. Dan itu pernah terjadi kepada Nabiullah Musa. Dan dia adalah nabi bagi umat ini. Pendeta itu mengatakan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang akan menjadi rasul nanti di akhir zaman. Maksudnya pada masa itu, ya. Demikianlah kedatangan seorang nabi telah ditunggu-tunggu oleh orang alim Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi dulu, pendeta-pendeta dulu, ya, Waalaikumsalam. Pendeta dulu sudah mengetahui, Bu, karena di dalam kitab Injil nanti di akhir zaman akan diutus oleh Allah, yaitu rasul yang terakhir kalinya yang menyempurnakan syariat di akhir zaman. Dan rasul tersebut bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Kalau di dalam Injil disebutkan Ahmad. Nah, jadi kata pendeta tersebut, memang kejadian tersebut itu ditunggu-tunggu oleh para pendeta. Ternyata inilah datang masanya, yaitu kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Dan sangat senang pendeta itu saat itu. Ya, ini dia. Karena telah diterangkan oleh Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, jadi itulah mula-mula ketika Rasulullah sudah menerima wahyu. Saking ketakutan Rasulullah ketika pulang, beliau demam, diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Rasul mengatakan dirinya dalam bahaya, ketakutan, Bu. Ya kan? Ketakutan. Karena saat itu Rasulullah belum tahu yang datang itu malaikat Jibril, utusan Allah. Nah, Khadijah, seorang istri tercinta yang sangat luar biasa, dipeluk Rasulullah, kemudian diberikan semangat. Sesudah Rasulullah agak mendingan, sudah sehat badannya, dibawalah kepada pendeta. Dan pendeta tersebut menerangkan kejadian itu adalah utusan Allah, malaikat yang membawa wahyu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah terpilih sebagai Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia, Bu. Jadi kalau pendeta saat dulu, sebelum turunnya agama Islam, pada masa-masa itu pendeta-pendeta zaman dahulu itu memang masih ahli kitab, Bu. Ya, mereka tetap bertauhidkan kepada Allah yang satu. Maka kalau kitab Injil sekarang oleh orang-orang Kristen sekarang itu udah kitab sudah dicampur aduk oleh tangan pendeta, Bu. Karena di dalam kitab Injil disebutkan Allah tetap esa. Sedangkan di dalam kitab Bible, kalau orang ini bilang apa? Ada namanya Trinitas. Tuhan itu ada 3 katanya. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini sudah bertentangan di dalam akidah. Nah, jadi kitab Injil yang sekarang tuh, Bu, minta maaf, Bu, kalau bahasanya bukan terlalu kasar ya. Ya, itu adalah palsu. Nah,